Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus Lazismu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat yang berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita. Demikian juga kita masih diberikan sebuah kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk edisi yang ke-10. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas sebuah topik yang merupakan kelanjutan dari topik yang sudah kita bahas pada hari kemarin, yaitu tentang tuntunan sholat lail. Dan pada kesempatan ini kita akan fokus pada varian formasinya. Nah, ini merupakan bagian ketiga dari kajian tuntunan sholat lail yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sholat lail, sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya sholat lail ini masuk di dalamnya Qiyam Ramadan, yaitu sholat yang dilakukan di bulan Ramadan, atau at-tarawih atau taraweh, kemudian juga tahajud, kemudian juga Qiyamul Lail, kemudian juga sholatul witri atau sholat yang dilakukan dengan rakaat ganjil. Nah, kalau kita lihat sholatul lail itu memiliki varian formasi. Nah, sehingga dari formasi-formasi yang kita akan kaji 1 jam ke depan, ini nanti Bapak Ibu sekalian ya paling tidak mengetahui dalil-dalilnya. Kenapa kok saya melakukan sholat lail dengan formasi semacam ini? Kenapa kok teman saya melakukan sholat lail dengan formasi seperti ini? Ataupun misalnya kenapa kok tetangga saya formasi sholat lailnya semacam ini? Nah, nanti kita akan coba lihat, inilah sebuah keberagaman yang dianggap sebagai varian atau pluralitas yang mungkin bisa kita amalkan meskipun ada perbedaan kaifiyah. Tetapi yang penting selama kaifiyah atau tata cara itu memiliki sumbernya dari dalil yang sahih, insya Allah bisa kita lakukan. Karena dalam prakteknya Rasulullah SAW itu ketika melakukan sholat qiyamul lail atau sholatul lail, itu juga melakukannya dengan varian formasi yang berbeda-beda. Nah, kalau Rasulullah itu saja itu melakukan sholatul lail dengan varian formasi yang berbeda-beda, ya tentu kita dituntut untuk semaksimal mungkin atau menurut kemampuan kita untuk menggali dan melihat dari varian-varian sholatul lail yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat formasi yang pertama itu 4 plus 4 plus 3. Nah, 4 ini sholatul lailnya. Berarti kalau 4 itu 4 rakaat, kemudian apa?
salam. Plus 4 berarti setelah dapat 4 rakaat salam. Kemudian melakukan 3 rakaat dan salamnya di akhir, ini sholat witirnya, sehingga jumlah totalnya 11 rakaat. Nah, ini yang umum dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Misalnya di Jogja, itu sampai sekarang warga Muhammadiyah Jogja mayoritas melakukan sholatul lail, yaitu 11 rakaat dengan formasi 4 plus 4 plus 3. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, formasi yang kedua itu 2 salam plus 2 salam plus 2 salam plus 2 salam. Jadi semuanya jumlahnya 8. Kemudian plus 3 witir. Jadi witirnya 3 dengan 1 salam. Sehingga semuanya 11 rakaat. Dan formasi yang kedua, ini secara umum dilakukan oleh warga Muhammadiyah di luar Jogja. Dan kalau kita lihat formasi yang pertama dengan formasi yang kedua, nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di HPT-nya, Himpunan Putusan Tarjih, di kitab Siam, yaitu kitab puasa, yang terakhir ketika bicara tentang fadhailul a'mal, yaitu amalan-amalan yang di Ramadan. Nanti diantaranya apa? Wakum qiyamal lail, dan laksanakanlah salat qiyamal lail. Nanti formasinya disebutkan 2 formasi, yaitu 4-4-3 atau 2-2-2 plus 2 plus 3. Nah, ini sebenarnya sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih, yaitu pada tarjih di 9. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lihat misalnya di Munas Wiradesa, Muktamar Khususi di Wiradesa tahun 1972. Nanti 2 formasi ini juga masih dikukuhkan. Nah, sehingga 2 formasi, yaitu 4 plus 4 plus 3, kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2, kemudian 3. Ini formasi yang umum dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Nah, kemudian ada satu formasi yang sebenarnya cukup simpel dan perbedaannya sangat sedikit dari formasi sebelumnya, yaitu formasi 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, ini 10, kemudian plus 1 witir, yaitu 11. Nah, bedanya formasi yang ketiga dengan formasi yang kedua itu bedanya pada witirnya. Kalau formasi pertama itu witirnya 3 rakaat salam, kalau di formasi yang kedua witirnya itu hanya 1. Jadi di formasi yang kedua itu witirnya 3, kalau di formasi ketiga witirnya 1. Nah, ini bisa diamalkan juga oleh Bapak Ibu sekalian, yang mana kalau kita lihat 3 formasi ini cukup simpel atau cukup sederhana, sehingga bisa dipraktekkan di sholatul lail, termasuk juga qiyam Ramadan dan atau tarawih pada saat bulan Ramadan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata masih ada varian-varian formasi yang seperti yang disebutkan di dalam HPT kita, tetapi formasinya ini mungkin bagi kita yang baru belajar ini masih terkesan membingungkan karena kita belum terbiasa. Nanti insya Allah pada bagian topik sholatul lail yang keempat, nanti kita akan gali secara dalam tentang formasi-formasi yang lain selain formasi yang sangat mudah dari formasi pertama 4 plus 4 plus 3, kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, atau 2, 2, 2, 2, 2 plus 1, yang semuanya
11 rakaat, karena ini merupakan pandangan Muhammadiyah sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, bahwasanya sholatul lail dari kajian Majlis Tarjih ditetapkan jumlah bilangannya itu 11 rakaat. Nah, kemudian ditambah sholatul iftitah 2 rakaat, berarti total semuanya 13 rakaat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang dalil pelaksanaan formasi yang pertama, yaitu formasi 4 plus 4 plus 3, kemudian semuanya totalnya 11 rakaat. Nah, formasi ini didasarkan kepada hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini penting Bapak Ibu sekalian, dan ya sebisa mungkin warga Muhammadiyah paling tidak ketika bicara sholatul lail itu yang pertama harus merefer kepada hadis Aisyah ini. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian ya bisa menghafalkan lah. Karena hadis ini sangat penting di dalam masalah sholatul lail, terutama kalau kita bicara dalam perspektif tarjih. Ya kenapa? Karena hadis ini menjelaskan tentang jumlah rakaat sholatul lail, yaitu 11 rakaat. Yang kedua menjelaskan tentang kaifiyahnya, yaitu formasi 4 plus 4 plus 3. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba baca di dalam hadis itu, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu sa'ala Aisyata, bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan Abu Salamah ibn Abdurrahman yang ditujukan kepada Aisyah. Pertanyaannya itu, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Pertanyaannya, ya Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Ya, berarti kalau kita lihat dari konteks pertanyaan yang diajukan oleh Abu Salamah ibn Abdurrahman, ini menunjukkan bahwasanya Abu Salamah ibn Abdurrahman ingin mengetahui jumlah rakaat sholat Rasulullah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sholatul lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu sering disebut sebagai qiyamul Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua disebut sebagai sholatul tarawih. Meskipun istilah tarawih itu muncul pasca wafatnya Nabi, yaitu di masa khalifah itu. Nah, kalau kita lihat ini, bagaimana jawaban ketika ditanya, disuruh mendeskripsikan sholatnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ini penting loh Bapak Ibu sekalian, coba di garis bawahi fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Karena untuk memahami Rasulullah SAW Ramadan wala fi ghairihi. Ini keterangan Aisyah ini menggambarkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Ini perlu dicatat. Kemudian di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, maka karena hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sehingga kenapa kok Muhammadiyah memilih 11, ya di antara argumentasinya yaitu hadis ini. Sehingga sejak awal saya tadi katakan bahwasanya penting warga Muhammadiyah untuk memahami hadis ini. Karena hadis ini yang menjadi dasar utama tentang pelaksanaan sholatul lail bagi warga Muhammadiyah. Jadi menurut keterangan ini, sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ini tentang jumlah rakaatnya. Nah, kemudian bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya
melakukan 11 rakaat itu. Maka dijelaskan oleh Aisyah, yusolli arba'an. Rasulullah itu sholat 4 rakaat. Nah, ini nanti kita bahas 4 rakaat ini 4 rakaat 1 salam atau 2 salam. Nanti kita coba perdalam. Nah, kemudian falatas ala an husnihinna wa tulihinna, kemudian dikatakan lagi summa yusolli arba'an. Setelah Rasulullah dapat 4, beliau melanjutkan 4 lagi. Falatas ala an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salatan. Jadi 4 salam, kemudian 4 lagi, kemudian yusolli summa yusolli salatan. Kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat. Nah, sehingga 4 plus 4 plus 3 sama dengan 11 rakaat. Ini hadis yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian permasalahan yang penting kita ketahui berikutnya, yaitu tentang permasalahan apakah sholat 4 rakaat tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Aisyah tadi, itu dilakukan 1 salam atau 2 salam. Nah, maksudnya 1 salam itu maksudnya 4 rakaat, kemudian salamnya ya ketika, atau 2 salam. 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, kemudian takbir, kemudian salam lagi 2 rakaat, sehingga kalau sudah dapat 4, Rasulullah duduk lama atau duduk istirahat lama, sehingga dikatakan 4. Dan ini sesuai dengan hadis yang mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Nah, sehingga formasi ini yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih tahun 1939 di Medan dalam kitab Usyam bagian terakhir. Kemudian juga di Muktamar Wiradesa di Pekalongan tahun 1972. Formasi yang pertama ini sering diperdebatkan. Baik yang memperdebatkan itu berguru kepada Hambali, saat ini maksudnya bukan 4 1 salam, tetapi 2 2 salam. Ini yang pertama. Yang kedua, pandangan Muhammadiyah ini juga sering dibingungkan karena kontras dengan apa yang diyakini oleh kaum tradisional di Indonesia. Yang secara umum, saudara-saudara kita yang bermadzhab Syafi'i, dalam pandangan mereka, sholat tarawih ketika dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam itu tidak sah. Sehingga redaksi atau ibarah kitab-kitab Syafi'i itu ada ibarah walau shalla arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin lam tasih. Kalau seseorang melakukan taslimatin wahidatin dengan 1 salam, maka dikatakan apa? Lam. Nah, Imam Al-Ghazzi. Kemudian bisa dicek di Fathul Mu'in. Kemudian bisa dicek di Fathul Wahab ataupun hasyiahnya Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, atau kitab fikih Syafi'i yang lain, misalnya Kifayatul Ahyar atau yang lainnya. Nah, sehingga pandangan Muhammadiyah yang menganggap valid atau sah sholat tarawih dengan formasi 4 salam, kemudian 4 salam, kemudian 3, ini seolah-olah berada di tengah-tengah tadi antara 2 pandangan. Pandangan mayoritas yang diikuti oleh ulama Saudi yang notabene-nya bermadzhab Hambali, yang mengatakan 4 itu ya nggak benar.
Yang benar 4-4 itu penafsirannya 2-2 karena dihubungkan dengan sholatul laili matna-matna. Yang satu pandangan kaum tradisional yang secara umum mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i juga sama. Kalau seseorang melakukan sholat tarawih arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin, 4 rakaat dengan 1 salam, itu lam tasihah, tidak sah. Nah, sehingga isu ini menjadi penting bagi warga Muhammadiyah untuk dipahami. Oleh sebab itu, Majelis Tarjih juga sudah mengkajinya, kemudian dipublish di dalam sebuah fatwa. Oleh sebab itu, untuk menjawab apakah 4 rakaat tersebut boleh dilakukan dengan 1 salam, maka pertanyaan ini bisa kita jawab sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba analisa dari sebuah pertanyaan dari hadis Aisyah tadi, yaitu Abu Salamah ibn Abdi Rahman ketika tanya kepada Aisyah, redaksi pertanyaannya itu kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sehingga pertanyaannya itu menggunakan kata tanya kaifa, bagaimana, atau how, bagaimana, yang menunjukkan bahwa yang ditanya tentang kaifiyah sholat qiyamul Ramadan di samping juga menerangkan jumlah rakaatnya. Sehingga karena pertanyaannya itu kaifa ini sehingga menjadi kaifiyah itu. Kaifa itu bagaimana? Kalau kaifiyah tata cara, karena ketika seorang ditanya bagaimana, maka dia akan menjelaskan apa jawabannya, tata caranya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam hadisnya Aisyah, karena sighah atau redaksi pertanyaannya itu kaifa, maka jawaban Aisyah menjelaskan tentang kaifiyah, tentang tata caranya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena pertanyaan itu, ya kalau jenengan belajar ilmu linguistik, baik bahasa apapun, ya pasti pertanyaan kaifa, bagaimana, itu nanti jawabannya menjelaskan apa, tata cara. Itu yang pertama. Nah, karena pertanyaannya itu kaifa, maka jawabannya Aisyah yang pertama dijelaskan tentang jumlah rakaatnya tadi, yaitu jumlah rakaatnya berapa? 11 rakaat. Yang kedua dijelaskan tentang kaifiyahnya, karena pertanyaannya apa? Kaifa tadi. Yaitu di sana dijelaskan menurut Aisyah itu apa? Yusolli arba'an. Rasulullah itu sholatnya 4. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian sholat 4. Maka kalau kita lihat redaksi yusolli arba'an, Rasulullah itu sholat 4, ini bisa kita pahami mengandung makna al-waslu. Al-waslu itu apa? Bersambung. Jadi kalau yusolli arba'an itu apa? Ini maksudnya muttasilat. 4 rakaat secara bersambung, tidak dipisah dengan salam. Maksudnya 4 rakaat sebagaimana pandangan apa? Ulama-ulama Saudi tadi. Yusolli arba'an ini berarti mengandung pengertian al-waslu. Dia menyambung. Ini makna dohir. Makna dohir itu apa Bapak Ibu sekalian? Makna dohir itu makna yang langsung kita pahami ketika kita membaca teks. Maka kalau jenengan membaca teks itu langsung kita pahami tanpa ditakwil atau ditafsirkan dengan penafsiran yang lain, itu disebut sebagai makna zahir. Yakni mengandung 4 rakaat dengan sekali salam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yusolli arba'an. Rasulullah itu sholatnya 4, ini bisa mengandung kemungkinan yang kedua, yaitu al-faslu. Al-faslu itu apa? Bercerai. Maksudnya yusolli arba'an itu munfasilat, bercerai. Maksudnya apa? Menceraikan atau memisahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana yang dipahami oleh masyayikh, syekh-syekh Saudi ataupun dalam mazhab apa?
Syafi'i. Ini. Tetapi dalam pandangan tarjih, ini Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, namun makna bersambung itu yang lebih nyata dan makna bercerai jauh dari maksud atau ba'idun minal murad. Nah, karena ada dua kemungkinan tadi. Yang pertama makna bersambung, yang kedua makna bercerai. Dalam pandangan tarjih, makna dohir, makna yang langsung kita bisa simpulkan dari teks, ini yang lebih dohir, lebih kuat. Ada pun makna yang bercerai, tadi ditafsirkan dengan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam itu ba'idun minal murad, jauh dari maksud teks itu, jauh dari apa yang dikehendaki oleh teks itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian gali lebih dalam penjelasannya nanti di syarah Bulughul Maram, yaitu kumpulan hadis hukum yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dikasih komentar oleh Al-Imam As-Sun'ani, yaitu ulama dari Yaman. Nanti bisa dicek atau dibaca di sana di dalam kitab yang bernama Subulus Salam. Nanti bisa disimpulkan ternyata pandangan tarjih merujuk pada kitab tersebut dan memberikan penjelasan tentang yusolli arba'an itu, Rasulullah sholat 4 itu, yang maksudnya 4 itu makna dohirnya ya 4 secara bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis Aisyah ini menerangkan dalam satu kaifiah sholat malam Nabi, di samping kaifiah yang lain nanti yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan di varian formasi tadi. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, hadis Aisyah ini harus diamalkan secara utuh, baik rakaat dan kaifiahnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, coba dicatat di sini. Hadis Aisyah tadi, menurut pandangan tarjih, hadis tersebut harus diamalkan secara utuh. Secara utuh, secara komprehensif itu apa? Yang pertama tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya berapa tadi? Ihda asyrota rakaatan. 11 rakaat. Yang kedua diamalkan secara utuh tentang kaifiahnya, tata caranya. Tata caranya bagaimana? Yusolli arba'an. Rasulullah itu sholatnya 4. 4 itu ya 4 satu kali salam. Tsumma yusolli arba'an, kemudian Rasulullah sholatnya 4 lagi. Berarti 4 satu kali salam. Tsumma yusolli thalathan. Kemudian Rasulullah menutupnya dengan witir 3 kali. Ini yang pertama. Jadi dalam pandangan tarjih, hadis tersebut diamalkan secara utuh atau komprehensif. Dalam hal yang pertama jumlah rakaatnya, yang kedua tentang kaifiahnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan pelan-pelan saja. Hadis Aisyah ini dalam pandangan tarjih tidak perlu ditaksis. Ditaksis itu apa? Dikecualikan atau dikhususkan atau dispesifikasikan dengan hadis sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Sebagaimana pandangan ulama Saudi. Kalau ulama Saudi membaca hadis Aisyah tadi ditaksis, maksudnya 4 itu 2 salam, 2 salam. Dan ketika Rasulullah sudah dapat 4, Rasulullah berhenti, duduk dengan lama. Nah, sehingga muncul istilah sholat tarawih itu. Sholat dengan ketika sudah dapat 4, duduk lama. Tapi dalam pandangan tarjih, sholat hadis Aisyah tadi, yusolli arba'an itu tidak ditaksis. Dan itu. Karena sholatul laili masna ini menjelaskan keumuman sholat malam yang dilakukan 2-2. Tapi tidak menafikan lebih dari 2, sebagaimana hadis Aisyah tadi, dan kurang dari 2. Nah, kok kurang dari 2? Karena Rasulullah, kalau takut masuk waktu subuh, kata Rasulullah, fa'in khifta as-subha fa'autir biwahidatin. Kalau engkau takut masuknya
fajar shodiq, masuknya waktu subuh apa? Rakaat. Berarti satu rakaat itu kita kembali ke pemahaman tarjih. Pemahaman Muhammadiyah, sholat witir itu ya sholatul lail. Sehingga sholat malam itu bisa lebih dari 2 rakaat, yaitu 4 rakaat atau kurang dari 2 rakaat. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, sehingga pandangan tarjih apa? Yusolli arba'an tadi tidak ditaksis sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh masyayikh, ulama-ulama Saudi yang notabene-nya bermadzhab apa? Hambali. Nah, ini catatan ketiga. Catatan keempat, Bapak Ibu sekalian, hadis sholatul laili matsna matsna. Salat malam itu 2-2. Ini bukan lil hasri. Hasri itu apa? Membatasi. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan sholatul laili matsna matsna, salat malam itu 2 rakaat, ini bukan artinya membatasi. Kalau salat malam itu ya hanya boleh dikerjakan 2 rakaat. Tetapi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini. Nanti kita coba detailkan. Sholatul laili matsna matsna yang dikehendaki oleh Rasulullah itu apa? Bayanul afdol. Menjelaskan keutamaan berarti yang lebih baik 2-2, tapi tidak menafikan lebih dari 2 atau kurang dari 2. Itu yang disebut apa? Bayanul afdol. Menjelaskan yang lebih utama. Yang kedua, sholatul laili matsna matsna ini bisa artinya lil irsyad ilal akhaf. Rasulullah ingin memberikan petunjuk kepada tata cara yang lebih ringan. Kalau sholat malam itu dilakukan 2-2, itu secara umum lebih ringan, Bapak Ibu sekalian. Karena sholat 4 itu lebih panjang dan tidak ada istirahat. Maksudnya istirahat dengan salam. Berbeda kalau dilakukan 2-2, ini lebih apa? Lebih mudah. Sehingga kalau dengan 2 rakaat, kemudian istirahat lebih nyantai. Lebih apa? Lebih rileks. Tapi kalau dilakukan 4 rakaat, nah ini lebih apa? Lebih panjang. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan sholatul laili matsna matsna yang dikehendaki Rasulullah itu apa? Lil irsyad, menunjukkan apa? Untuk memberikan petunjuk ilal akhaf kepada jumlah rakaat yang lebih apa? Lebih sedikit. Dan sehingga kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu ulama dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya sholat lail yang dilakukan bitaslimatin wahidatin dengan 1 salam, ini dengan 1 salam, ini keterangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu disebut apa? Muharrir fil madhab Syafi'i. Kalau qaul mu'tamad, pendapat harus disepakati oleh Imam Nawawi dulu. Ada tingkatannya. Yang pertama, maqalahun Nawawi wa Rafi'i, disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'i. Yang kedua, maqalahun Nawawi. Yang kedua disepakati oleh Imam Nawawi. Baru maqalahu Rafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Rafi'i dan seterusnya. Nah, dalam pandangan Imam Nawawi yang merupakan faqih, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i dan juga muhaddis, ahli hadis, ketika mengomentari hadis Aisyah tadi, tsumma yusolli arba'an dengan 1 salam, ini apa? Bayanun lil jawaz, menunjukkan kebolehannya. Maksudnya boleh sholat malam dengan 4 rakaat 1 salam. Meskipun dalam pandangan Imam Nawawi yang afdal 2-2, tapi beliau menjelaskan 4 itu boleh. Bukan sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya tadi lau shalla arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Kalau seseorang itu sholat 4
rakaat, sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam itu tidak sah. Bukan semacam itu. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab sholat tarawih yang ditulis oleh Imam Muhaddis di abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, ketika mengomentari apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi dengan mengatakan wasadaqa rahimahullah, betul apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Faqalu Syafi'iyah yajibu ayyusallima min kulli rak'ataini fa idza shallaha bisalamin wahidatin lam tasihha. Adapun pandangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu wajib salam setiap 2 rakaat gitu. Dan kalau tidak, kalau misalnya sholat 4 rakaat dengan 1 salam itu lam tasihha, tidak sah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Alal Madahib Al-Arba'ah yang yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jazari, kemudian Al-Qastolani mensyarah kitab Sahih Bukhari, dan kitab-kitab yang lainnya sebagaimana kitab-kitab klasik yang di pondok pesantren sudah saya sebutkan tadi, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kemudian I'anatul Talibin, Kifayatul Ahyar, dari berbagai macam kitab Syafi'iyah, dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani khilafu hadzal hadis as-sahih, kontradiksi dengan hadis yang sahih, yaitu Rasulullah itu sholat malamnya yusolli arba'an, sholat 4, summa yusolli arba'an, kemudian sholat 4, summa yusolli thalathan, kemudian witir 3. Ini. Demikian juga wa munafin liqaulin Nawawi bil jawaz. Demikian juga pandangan mazhab Syafi'i tadi kontradiktif dengan pendapatnya Imam Nawawi sendiri yang membolehkan seseorang sholat tarawih dengan 4 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Dikatakan wa huwa min kibari al ulama al muhaqqiqina fil madhab asy-Syafi'i. Dan Imam Nawawi itu salah satu dari ulama senior dari madhab Syafi'i. Dari madhab Syafi'i. Nah, ini penting. Ini yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat hadis Aisyah yang digunakan sebagai pandangan tarjih untuk menetapkan formasi 4 rakaat ini diriwayatkan siapa tadi Bapak Ibu sekalian bisa cek di situ muttafaqun alaih. Kalau hadis dikatakan muttafaqun alaih itu berarti disepakati oleh 2 syekh imam hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu. Nah, bagaimana kalau hadis Aisyah ini kontradiktif dengan periwayatan sahabat yang lain? Sehingga dalam fatwa tarjih mengutip kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu muridnya Ibnu Taimiyah. Di sana dikatakan, wa idza ikhtalafa Ibnu Abbasin wa Aisyatu fi syai'in fi amri qiyamihi bilail. Apabila kontradiksi keterangan Ibnu Abbas dan Aisyah dalam masalah sholat malamnya Rasulullah, maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana ia melakukan tarjih. Fal qawlu maqalat Aisyah. Ketika itu yang dipilih pendapatnya Aisyah atau keterangannya Aisyah. Hafidhat malam yahfad Ibnu Abbas. Karena apa? Aisyah itu merekod dan mendokumentasikan peristiwa sholatnya Rasulullah itu lebih baik daripada dokumentasi dan rekodnya Ibnu Abbas. Nah, kenapa kok demikian? Kesimpulannya kenapa kok demikian? Karena apa? Limulazamatiha lahu walimar'atiha dzalik. Karena Aisyah itu posisinya siapa? Istrinya Rasulullah.
zaujun Nabi. Dia tidak sekedar zaujun Nabi, tapi wanita yang digambarkan sebagai wanita yang sangat cerdas, memiliki EQ yang luar biasa dan hafalan yang luar biasa. Ini kelebihan Aisyah di samping dibanding sahabat yang lain. Yang kedua, sholat malamnya Rasulullah itu dilakukan waktunya kapan? Sebagaimana yang kita pernah bahas bahwasanya sholatul lail itu waktunya apa? Ma baina sholatil isya ilal fajr, yaitu antara sholat isya sampai fajar. Lah waktu-waktu ini kan merupakan private time, waktu-waktu khusus untuk keluarga atau private family, untuk private time for family, atau waktu khusus untuk keluarga. Nah, sehingga Aisyah itu ya sangat mungkin lebih paham tentang kefiahnya sholatnya Rasulullah SAW di waktu malam daripada sahabat yang lain. Sehingga dikatakan walikauniha a'lamal khalqi biqiyamihi billail. Berbeda dengan Ibnu Abbas yang memberikan keterangan juga tentang sholat malamnya Rasulullah. Ibnu Abbas itu bisa memberikan informasi kepada kita tentang kefiah sholat malam Rasulullah itu karena apa? Beliau pernah mabit di rumahnya Maimunah yang merupakan siapa? Bibitnya Ibnu Abbas, dan Maimunah itu istri terakhir dari Rasulullah. Berarti kan informasi dari Ibnu Abbas ini, ya berarti kalau kita katakan di sini ya satu kali. Tapi Ibnu Abbas tetapi Aisyah sebagai istri itu kan hampir, ya meskipun tidak tiap hari karena Rasulullah kan punya istri banyak sehingga membagi malamnya itu di beberapa istri, tapi paling tidak sering melihat sholat malamnya Rasulullah. Sehingga disimpulkan di sini dalam pandangan tarjih, riwayat Aisyah itu lebih kuat daripada riwayat Ibnu Abbas. Ini. Nah, kemudian kalau kita lihat keterangan Al-Imam Asy-Syaukani. Imam Syaukani itu pensyarah kitab Nailul Autor, yang yaitu sebuah kitab yang matanya itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah, yang namanya Muntaqo al-Akhbar. Dalam pandangan Imam Syaukani di sana dikatakan bahwa kebanyakan ulama mengatakan sholat tarawih 2 rakaat 1 salam hanya sekedar menunjukkan segi afdol. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bayanul afdol, menjelaskan keutamaan. Jadi dua-dua itu ya cuma bayanul afdol, tetapi bukan menganggap yang 4 itu batal atau tidak sah. Kemudian tidak memberikan faidah lil hasri. Lil hasri itu membatasi atau restriktif, membatasi dua ini harus dilakukan. Tidak semacam itu. Karena ada riwayat yang sahih dari Nabi bahwa beliau melakukan sholat malam 4 rakaat dengan 1 salam, yaitu hadis Aisyah tadi. Nah, kemudian bagaimana makna sholat malam itu dilakukan 2 rakaat? Hadis ini yang digunakan taksis oleh ulama Saudiyah untuk mengatakan bahwasanya sholat malam dengan 4 salam itu tidak betul karena bertentangan dengan sholatul laili masna. Hadis ini hanya memberi pengertian atau menunjukkan lil irsyad ilal akhaf, menunjukkan memberikan petunjuk kepada sesuatu yang ringan, bahwasanya salat malam 22 itu lebih ringan dibanding salat malam 4. Nah, sehingga ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum menyambung 4 rakaat dengan 1 salam atau disahkan.
Tapi banyak juga pandangan yang mengatakan, misalnya Al-Imam Muhammad ibn Nasr itu menganggap sah. Setelah itu terkadang lebih dari 2 rakaat, sebagaimana di witir-witir kurang dari 2 rakaat witir. Itu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek lagi bagaimana pandangan-pandangan ulama di Indonesia. Misalnya Profesor Hasbi Asyik menulis buku Pedoman Sholat. Di sana juga beliau menjelaskan bahwasanya malam di sana beliau mengatakan sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam Pak Indonesia yang dapat Hasan Bandung atau Hasan Bandung. Ini bukunya bagi kalangan warga Muhammadiyah sangat umum, bahkan dulu itu lebih populer daripada tanya jawab atau fatwa tarjih Muhammadiyah. Artinya warga Muhammadiyah share atau kenal dengan Ahmad Hasan ini. Dan di situ dikatakan pendiri Persatuan Islam. Ini kata tim fatwa tarjih, tapi sebenarnya Hasan itu bukan pendiri Persatuan Islam, karena pendiri Persatuan Islam itu kan Kiai Haji Zamzam. Karena Hasan itu baru pergi ke Bandung tahun 1925. Persis itu kan sudah berdiri tahun 1923. 1925 Hasan baru pergi ke Bandung, kemudian banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh Persis, kemudian menjadi ulama Persis yang besar. Nah, Hasan ini punya buku yang mungkin Bapak Ibu sekalian punya juga di rumah, yaitu pelajaran sholat. Tapi bukan pelajaran, kalau di fatwa ini namanya pelajaran, yang betul pengajaran sholat. Halaman 283, 284 ini sudah saya cek, insya Allah betul gitu. Nah, keduanya membolehkan bahwasanya tarawih qiyam Ramadan itu dilakukan 4 rakaat sekali salam itu sah. Kan itu. Dan juga sebagai tambahan informasi, mengatakan pendapat Syafi'iyah yang mengatakan kalau seseorang sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam itu tidak sah, itu konteksnya ketika menjalankan sholat tarawih itu isrina rakaatan 20, gimana yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Dan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini kan tidak 20. Berdasarkan hadis Aisyah tadi berapa? 11 rakaat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita ambil kesimpulan, maka dalam tim fatwa tarjih mengatakan sholat tarawih 4 rakaat sekali salatnya tafakun dan hanya lupa tadi nggak saya bawa. Nah, ini di sana formasi yang pertama dari formasi sholat lail menurut tuntunan Majelis Tarjih itu, formasi yang pertama sesuai dengan hadis Aisyah tadi, 4 salam plus 3, sehingga sebagaimana yang saya tadi katakan bahwasanya menurut keputusan Majelis Tarjih mulai muktamar di Medan tahun 1939, bisa dibaca nanti di HPT-nya, bagian terakhir ada Fadhailul A'mal, nanti di sana dijelaskan tentang Qiyamul Lail, formasi pertama maka 4 plus 4 plus 3 itu. Kemudian juga diperkokoh di Muktamar Wiradisa tahun 1972, tetap menganggap bahwasanya formasi 4
rakaat salam, 4 rakaat salam, plus 3 ini punya dasarnya yaitu hadis Aisyah. Nah ini Bapak Ibu sekalian paling tidak ya harus kita ilmui sehingga di dalam bermuhammadiyah ini kita semakin mantap apa yang sudah menjadi amalan warga Muhammadiyah itu yang betul-betul argumentatif, punya dalil yang kuat, semacam itu yang penting untuk kita pahami. Insya Allah demikian, dan besok kita lanjutkan pada formasi-formasi berikutnya karena waktunya sudah hampir habis. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Yusron. Bagaimana kita memahami makna sesungguhnya witir dengan arti ganjil ketika kita melaksanakan witir dengan varian 22-22-21 yang terpisah antara 2 rakaat dan 1 rakaat? Monggo Ustaz. Ya, terima kasih Pak Yusron atas pertanyaannya. Kembali kepada pemahaman tarjih. Pak Yusron bisa melihat di Muktamar Wiradisa tahun 1972 di sholat malam. Nanti di footnote-nya, catatan kaki itu, nanti sholat lail itu disebut sholat sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, dan juga disebut sholat witir. Nah, sholat witir berarti termasuk sholat qiyamul lail. Nah, kenapa kok Muhammadiyah melihatnya sholat-sholat ini sama? Yang pertama kalau dari segi waktu itu sama. Semua sholat ini kan semuanya dikerjakan setelah isya sampai fajar di waktu malam, sehingga semuanya masuk bagian sholatul lail. Yang kedua, menurut keterangan hadis Aisyah tadi, ketika Aisyah ditanya kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, bagaimana sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Maka Aisyah menjawab, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Aisyah menjawabnya secara umum. Sholatnya malam Rasulullah di bulan Ramadan, nanti di bulan Ramadan muncul istilah tarawih, muncul istilah qiyam Ramadan. Di luar bulan Ramadan muncul istilah tahajud, muncul sholat qiyamul lail atau sholatul lail. Ini intinya sama, sehingga jawabannya Aisyah juga menyamakan fi Ramadan wala fi ghairihi. Ala ihda asrata raka'atan, 11 rakaat. Nah, ini yang perlu dicatat. Kenapa kok tarjih tidak membedakan sholat-sholat ini? Meskipun sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, jumhur ulama, mayoritas ulama itu membedakan sholat-sholat ini. Tetapi kenapa kok pandangan tarjih kita tidak membedakan? Ya karena tadi berdasarkan waktu, berdasarkan hadis Aisyah, itu semua sholat ini substansinya sama. Dan sholat malam itu nanti dianjurkan untuk menutupnya dengan sholat witir, yaitu bilangan ganjil, baik 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat misalnya. Yang penting sholat malam ini dalam jumlahnya secara total itu ditutup dengan sholat witir. Sehingga Rasulullah mengatakan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikanlah akhir sholat malammu itu witir. Dan tidak boleh melakukan witir dalam satu malam. La witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah kemudian pertanyaan tadi, bagaimana kita memahami formasi tadi? 2, 2, 2 sampai 10 kemudian plus 1. Witirnya mana? Witirnya ya 1. Witirnya ya 1 itu yang witir. Jangan sampai dipahami witir itu harus 3. Nah itu nanti bermasalah juga. Witir itu yang penting ganjil. Baik 1 rakaat, 3 rakaat, 5
rakaat. Berarti kalau menggunakan formasi apa? 2 sampai 10 plus 1, berarti yang disebut sholat witirnya ya satu ini. Tapi semuanya ini sholat lail. Kalau jenengan apa? Semuanya ini bisa disebut sholat lail, semuanya ini bisa disebut sholat witir. Sebagaimana tadi Muhammadiyah tidak membedakan, melihat pada substansinya, bukan terminologi atau istilah yang muncul. Jadi pemahamannya semacam itu. Nah, bagaimana kalau misalnya 2 sampai 8 kemudian 3, ya berarti witirnya yang 3 tadi. Bagaimana kalau 4 plus 4 plus 3, ya berarti witirnya yang 3. Kurang lebih demikian Bapak Yusron. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Lanjut. Tutup. Ya. Baik. Bapak Ibu jamaah kampusmu, untuk kajian pada hari ini kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.